Jadi orang-orang ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, dan ada segelintir orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunaikan puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar saja. Ya, dia cuma lapar, dia cuma haus, nahan aja. Cuma nahan, tapi nggak dapat apa-apa. Tidak ampunankah? Mohon maaf juga. Ya, tidak keberkahankah? Tidak pahalakah? Tapi yang dia dapatkan apa? Yang dia dapatkan pengabaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh, nggak perlu dengan puasa dia. Nah, itu kan nggak dianggap. Baik, di sini Nabi SAW menyampaikan, teman-teman sekalian, man lam yada' qaulaz zur. Siapapun yang tak mampu meninggalkan qaulaz zur, perkataan-perkataan yang mengandung dusta. Nah, tolong diingat baik-baik. Pertama, saya ingin garis bawahi tentang man di sini. Ya, man itu dalam kaidah gramatikal bahasa Arab, khususnya di ilmu nahwu, adalah isim mausul. Ya, isim mausul ya dulu ala fardiyatil amiyah. Jadi satu konjungsi isim mausul yang menunjuk kepada objek atau bahkan kadang-kadang juga subjek. Ya, namun dia punya sifat personal. Punya sifat personal, namun maknanya luas. Ya, jadi dia punya sifat personal dalam arti ditunjukkan kepada setiap orang, setiap si fulan. Makanya kalau ada misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bahkan dalam ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata man dan tujuannya adalah ya itu ditujukan kepada makhluk, menyampaikan informasi atau mengkhitab istilahnya, kan? Menyampaikan informasi kepada hamba, kepada makhluk, ya, kepada kita semua. Maka itu pahami dengan personal. Ya, saya misalnya kan ketika ada man lam yada', seakan-akan kita posisikan Nabi itu sedang menyampaikan ke saya. Saya harus terima gitu kan. Walaupun juga orang lain sampaikan, Joni terima, Cepi terima, gitu kan, Soleh terima dan sebagainya. Semua orang menerima itu. Tapi pahami oleh kita secara personal bahwa ini untuk saya, untuk perbaikan saya, gitu kan. Nah, dalam konteks kita berpuasa, kata Nabi, man lam yada', siapapun, hei engkau, hei ahli hidayat, hei kamu, hei fulan, hei fulana, ya, lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak mampu meninggalkan dengan cepat. Ya, yada' itu meninggalkan dengan cepat. Nanti kata perintahnya da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, ya, tinggalkan segala yang membuat engkau ragu kepada yang meyakinkanmu, kepada yang engkau tidak ragu di dalamnya. Sehingga lahir kaidah fikih di dalamnya apa? Al yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, kalau sudah yakin enggak ada lagi keraguan. Ya, kadang-kadang kan kalau kita sudah berwudu terus tiba-tiba ada keraguan nih saya, batal enggak ya? Nah, itu cari dengan cepat berdasarkan indikator yang ada di sekitaran kita rasakan. Kalau nggak ada terjadi apa-apa dan sebagainya, kita yakin aja masih punya wudu. Nanti was-was setan yang dibisikkan kepada kita akan mengecil dan akan hilang dengan sendirinya. Ya, tapi kalau Anda misalnya masih akomodasi, kayaknya itu capek. Ya, lebih baik Anda wudu lagi. Atau kalau sudah tampak tanda-tanda yang meyakinkan, ya itu nggak usah ragu, itu udah yakin. Saya batal nggak ya? Batal nggak? Tapi baunya udah semerbak kemana-mana misalnya kan. Nah, itu kalau itu udah pasti batal. Ya, jadi itu tinggalkan dengan cepat. Yada' man lam yada', siapa yang tidak meninggalkan dengan cepat. Artinya ada sesuatu yang berbahaya. Ya, kalau misalnya kita ada informasi, cepat tinggalkan, kan? Cepat jauhi. Ini menunjukkan sesuatu itu berbahaya, kan? Nah, artinya ada amalan di sini, ada perbuatan yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya, itu diminta oleh Nabi SAW untuk ditinggalkan dengan cepat. Ya, jangan masuk ke situ, jangan lakukan itu, gitu kan? Nah, apa nanti yang bisa dihasilkan atau apa akibat yang timbul jika seseorang kemudian terlibat di dalamnya? Nanti kita akan lihat, kan? Nah, apa yang harus ditinggalkan dengan cepat ini? Qaulaz zur. Ya, asalnya dari kata zur ini, teman-teman sekalian, itu asalnya diksinya punya makna segala yang terkait dengan dusta. Ya, baik berupa perkataan, perbuatan atau segala hal yang terkait dengan dusta. Dusta itu kadzib, ya, kadzaba yakdzibu, ya, kadziban atau kadzban. Jadi kadzib itu ya dustanya. Semua perbuatan yang mengandung kadzib, mengandung dusta, itu zur namanya. Ya, misalnya kesaksian palsu yang ada dusta di dalamnya, maka di situ disebut dengan syahadatuz zur. Ya, di persidangan misalnya bersaksi tapi dusta, tapi bohong, gitu kan? Nah, itu syahadatuz zur. Atau misalnya berkata-kata yang dusta, gitu kan? Menyoal orang lain, ya, dengan tuduhan yang tidak benar, itu juga zur. Nanti cabang-cabang dari zur ini macam-macam. Ya, bisa jadi fitnah, bisa jadi misalnya ghibah, kan? Ghibah bisa jadi membicarakan orang lain, teman-teman sekalian, pada sesuatu yang kotor. Ya, kalau dia benar yang dibicarakan, dia menjadi ghibah. Ghibah itu dianggap salah oleh agama, sekalipun kalimatnya benar, tapi tentang orang-orang yang kejelekan orang-orang, gitu kan, itu tidak dibenarkan. Jadi yang pembenaran dari agama itu, pelarangan dari agama yang tidak membenarkan perbuatan itu dianggap salah, ya, teman-teman sekalian, itu yang dinilai. Apalagi kemudian menyebarkan berita-berita hoax. Nah, itu juga termasuk.
Ya, termasuk perbuatan zur. Ya, jadi qaul zur, qaul itu perkataan, segala kata-kata yang mengandung unsur kebohongan. Nah, biasanya kalau sudah ada qaul, ini kan sumber. Lisan itu sumber segala hal. Nah, nanti akan diterjemahkan dalam bentuk segala ekspresi dalam kehidupan kita. Bisa jadi nanti penerjemahan dari lisan ini diterjemahkan oleh tangan dalam bentuk tulisan. Makanya Nabi menyebutkan sumbernya. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh berkata dusta, kalau nulis boleh. Terus bikin hoax gitu ya. Nah, tidak, karena lisan itu sumbernya. Ya, sumber ungkapan yang bersumber dari keadaan jiwa. Karena jiwanya tidak baik, keadaan hatinya dikuasai oleh nafsu, keluar lewat lisan. Kadang-kadang lisan ini terjemahkan lagi oleh apa? Oleh tangan misalnya, oleh kaki, oleh ekspresi wajah dan sebagainya. Jadi orang-orang yang sedang puasa namun terlibat dusta. Hati-hati, dusta nih. Ya, yang pernah saya sampaikan di awal-awal jumpa kita, segala yang merusak puasa. Jadi ada sesuatu yang langsung membatalkan puasa, ada sesuatu yang merusak. Kalau membatalkan itu otomatis ya puasanya batal. Seketika ini kan harus dia qadha. Dan nanti kalau sengaja ada kafarat. Ya, misal mohon maaf ini sengaja makan, kan? Kalau itu kan jarang kita temukan. Tapi kalau nyuri-nyuri ya seakan-akan tidak melakukan, tapi nyuri-nyuri sedikit misalnya kan, dan itu membatalkan. Ya, misal ya seperti saya sampaikan dulu, kumur-kumur, dia pakai sirup gitu kan. Memang dia keluarin lagi, tapi sebagian tetesan masuk tenggorokan. Atau kumur-kumur pakai air biasa sih, cuman 3 kali kumur-kumur, yang keluar 2 kali misalnya kan, yang satu nggak ada, nah itu kan sama juga gitu. Nah itu udah jelas batal, udah jelas. Tapi segala yang kadang-kadang kita nggak nyadar itu batal, nggak nyadar kita. Nah itu yang merusak. Ya, dan tingkat kerusakan ketika semakin tinggi itu potensial membatalkan. Makanya nanti para ulama ada yang sepakat bahwa kalau orang sudah terbiasa kebiasaan bohong di puasa itu otomatis membatalkan. Bukan cuma merusak, karena memang menggugurkan pahala-pahala dan sebagainya. Ya, nah di sini teman-teman sekalian, ini harus hati-hati karena kadang ini yang kita nggak sadar. Kalau yang membatalkan orang tahu lah, makan, minum, berhubungan seksual siang hari itu udah paham. Tapi yang merusak ini yang paling bahaya. Dan merusak ini melahirkan dosa. Hati-hati. Ya, melahirkan dosa. Ya, yang paling bahaya nanti sudah puasanya nggak dianggap, dosa lagi, ya kan? Gibah itu kan dosa. Bikin hoax dosa, berselisih dosa. Ya, dan di sini ada orang-orang yang ketika sedang puasa dia nggak bisa nahan itu. Ya, nulis status tentang orang lain, bicara tentang kejelekan, ya, komen-komen yang kotor dan sebagainya, ya kan? Bikin hoax, nyebarkan berita yang nggak benar. Nah, itu hati-hati, ya hati-hati. Nah, apa yang terjadi? Kemudian wala amala bihi, kalau orang masih nekat melakukan itu, sengaja dia melakukan perbuatan itu padahal dia tahu ini Ramadan. Dan dia mengatakan dia puasa. Maka falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak butuh dengan puasa dia. Kalimatnya ya ada pakai ya ada lagi. Falaisa lillahi hajatun ya fi an yada'a ya ta'amahu wa syarabahu. Ini kan orang puasa ini meninggalkan dengan cepat makan, meninggalkan dengan cepat minum. Dia kan enggak makan, enggak minum. Ya kan? Bahkan ketika ada makan dan minum pun dia segera kan tinggalkan ya, dengan cepatnya. Kenapa? Takut tergoda gitu kan. Nah, itu secepat itu dia meninggalkan makanan, secepat itu dia meninggalkan minuman. Ya, tapi kalau dia masih berbuat zur, ya tadi misalnya, mohon maaf sekali lagi. Ya, bikin hoax, cerita yang nggak benar. Atau sekarang misalnya musim-musim persidangan ya, bersaksi yang tidak benar gitu kan. Atau sekarang musim-musim misalnya di media sosial nulis-nulis hoax yang tidak benar dan sebagainya. Secepat Anda meninggalkan makanan dan minuman ketika Anda merasa puasa, secepat itu pula Allah tidak menganggap perbuatan Anda. Allah secepat itu meninggalkan puasa Anda. Ya, jadi ketika seseorang masuk dalam perbuatan zur, seketika ditinggalkan oleh Allah esensi puasanya. Jadi orang-orang ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, dan ada segelintir orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunaikan puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar saja. Ya, dia cuma lapar, dia cuma haus, nahan aja. Cuma nahan tapi nggak dapat apa-apa. Tidak ampunankah? Mohon maaf juga. Ya, tidak keberkahankah, tidak pahalakah, tapi yang dia dapatkan apa? Yang dia dapatkan pengabaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh, enggak perlu dengan puasa dia. Nah, itu kan enggak dianggap. Ya, Anda udah ngerjakan sesuatu dianggap enggak perlu. Nah, jadi sayang teman-teman sekalian. Dan lebih daripada itu bisa berdosa. Bisa berdosa. Ya, sekarang misalnya, maaf ya, si fulan, saya enggak katakan Anda ya. Anda atau saya, si fulan misalnya dia puasa. Ya, harusnya kan dapat pahala kan? Tapi karena dia masuk dalam perbuatan qaul zur, dia berdusta misalnya kan, atau dia bikin hoax, dia sengaja ngarang cerita yang nggak benar dan sebagainya gitu kan. Nah, pokoknya berbuat atau berkata atau bersikap seperti itu. Puasanya ditolak oleh Allah. Saya nggak butuh. Udah nggak butuh, kan ditolak tuh. Udah otomatis pahala nggak dapat. Udah gitu dia berbuat sesuatu yang kotor, misalnya bikin hoax tuh, kan dosa.
Sudah ditolak oleh Allah dan dia menerima dosa. Ini yang paling bahaya. Artinya hati-hati betul teman-teman sekalian dengan hadis di bab yang ke-8 ini. Ini adalah pembelajaran bagi kita. Hikmah terbesarnya dari sini adalah bagaimana Allah membuat satu hukum yang ketat melalui Rasulnya dalam training Ramadan. Untuk membuat kita lebih baik, dibiasakan selama 30 hari. Kan kalau orang biasa makan kerupuk 30 hari, ya begitu hari ke-31 kerupuknya nggak ada, dia kan akan bertanya kan, kerupuknya mana? Ya kan? Ya sama persis orang ikut training, kalau ketat nih, Anda kan, ya Anda sih, Masya Allah, Anda kan terbiasa ikut training. Di perusahaan, apalagi di militer gitu kan, di birokrasi, diplomasi, semua training dulu. Diplomat itu muda sebelum ditempatkan, training dulu. Di pekerjaan yang profesional, training dulu. Ya itu semua training, guru-guru, bahkan ada trainer, ada macam-macam dan sebagainya. Semua training. Bukankah pekerjaan yang hebat, trainingnya begitu ketat? Silahkan cek. Kalau mau jadi pengusaha yang hebat, misalnya kan mau jadi pegawai yang hebat, apalagi di militer dan sebagainya, disiplinnya tinggi dan sebagainya. Apa yang terjadi? Untuk membentuk karakteristik. Makanya setelah training itu selesai, Anda tuntaskan, kan kepribadian Anda berubah kan? Perilaku Anda lebih baik. Jadi hukum ini dibuat ketat oleh Nabi SAW atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk merubah perilaku kita lebih baik. Ya Allah menginginkan kita menjadi hamba yang baik lewat puasa ini. Makanya ketika kita selesai lulus di madrasah Ramadan ini, yang terjadi pada diri kita adalah peningkatan takwa. La'allakum tattaqun. Dan takwa itu puncak kebaikan. Jadi jangan dipahami, aduh, percuma nih, nggak dapet di puasa. Orang kayak gini nih, kenapa sih begini, kenapa? Tidak, untuk membuat Anda lebih baik. Sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi orang baik atau enggak? Itu aja. Ya, dan puasa ketika ditunaikan dengan benar, berubah kita jadi baik. Jadi kalau Anda pengen jadi baik, ikuti semua sistemnya. Ya, jangan pengen sendiri, pengen ini, pengen itu, ya pengen dilakukan begini, begitu. Ya, itu anak kecil namanya yang belum balik. Anak belum balik kan pengen seadanya aja gitu. Ya. Karena itu teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan manfaat sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan merubah persepsi kita terhadap syariat, terhadap tuntunan agama, bahwa pahami setiap unsur-unsur yang ada dalam syariat, baik berupa perintah ataupun larangan atau informasi, hakikatnya ingin menata kepribadian kita lebih baik di hadapan Allah, tampil dengan akhlak mulia, mengumpulkan pahala sebagai bekal pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan rahmatnya dan bisa meraih surga yang kita impikan, kita cita-citakan. Ya, dan ini hari ke-13 teman-teman sekalian, coba dilihat deh. Ya, perubahannya sudah berubah belum sampai dengan sekarang? Ya kan? Dari berbagai faktor ibadah sudah meningkat atau belum? Cek sholatnya, cek interaksi dengan Al-Quran, ya. Kalau ada harta, cek terkait infak sedekahnya. Kemudian juga turunan-turunan yang tadi, perubahan pada diri kitanya. Semakin ada berubah nggak? Lebih baik, bisa mengendalikan nafsu, bisa menata diri. Ini hari ke-13. Kalau ada perubahan-perubahan, pertahankan oleh kita dan tingkatkan lebih mulia lagi. Sampai di hari yang terakhir, sampai lulus Ramadan, dan pertahankan sampai kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kesimpulannya, bab yang ke-8 tentang bagaimana kita saat puasa meninggalkan segala hal yang berpotensi merusak puasa kita atau bahkan mendapatkan pengabaian si Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadu billah. Mari kita jaga puasa kita, semoga Allah sempurnakan siam kita, ampuni dosa-dosa kita, rahmati kita, dan memberikan segala kemuliaan yang terkait dengan faedah puasa kepada kita semua, insyaallah.